Sobat Tesco, welcome to Tesco Talks. Jadi Tesco Talks ini adalah podcast dari Tesco Solution yang akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Diwandari dan pada kesempatan hari ini akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-24 dari Tesco Talks. Dan kali ini kita akan membahas topik terkait mengupas kewajiban pajak pasal 21, jangan sampai kena sanksi. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat kamu yang udah kerja, punya karyawan, atau bahkan baru mulai usaha, yaitu kewajiban pajak pasal 21. Nah, kenapa penting? Karena pajak ini sering banget dianggap sepele, padahal kalau sampai salah hitung, atau telat lapor, bisa-bisa kita kena sanksi yang lumayan bikin pusing. Jadi di episode kali ini, kita bakal bahas tuntas apa itu pajak penghasilan pasal 21, siapa aja yang wajib bayar pajak, gimana cara ngitungnya, dan tentunya aja tips biar kamu nggak kena sanksi pajak. Di episode kali ini, kita ditemani salah satu tax associate di Texco Solution. Halo Kak Aldi. Halo Kak Dila. Gimana kabarnya Kak? Baik Kak Dila, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kak. Mungkin dari Kak Aldi sendiri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Tesco. Oke. Perkenalkan, nama saya Jaldian Gleverano sebagai Tax Associate di Taxio Solution. Nah, sebelum kita masuki lebih dalam, mungkin banyak Sobat Tesco yang masih bingung tentang apa itu pajak penghasilan pasal 21. Mungkin dari Kak Aldi sendiri boleh memperjelaskan sedikit tentang apa itu pajak penghasilan 21 itu tersebut. Oke. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Intinya, PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan karyawan, pegawai, atau pihak lain yang bekerja atau memberikan jasa. Contohnya, karyawan tetap itu dipotong pajaknya tiap bulan oleh perusahaan. Sedangkan tenaga lepas dipotong setiap kali menerima upah atau honornya. Oh, jadi pihak pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan juga melaporkan pajak PPh 21 ke kantor pajak ya Kak? Betul Kak Dila. Kewajiban pihak pemotong perusahaan atau pemberi kerja ada 3 kewajiban utama. Yang pertama, ada pemotongan pajak setiap kali membayar gaji atau honor. Perusahaan wajib menghitung dan memotong PPh pasal 21. Yang kedua, ada penyetoran pajak yang sudah dipotong harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang ketiga, ada pelaporan pajak pada SPT masa PPh pasal 21. Laporan ini harus disampaikan ke DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, tapi kalau kewajiban tersebut tidak dilakukan, apakah bisa muncul sanksi administrasi maupun pidana, Kak? Betul, Kak. Jadi, jika kewajiban tersebut tidak dilakukan seperti tidak menyetor tepat waktu, maka dikenakan denda administrasi bunga per bulan maksimal 24 bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar, yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Kemudian, jika tidak melaporkan SPT masa tepat waktu, maka akan dikenakan denda sebesar 100.000 per SPT masa. Dan jika tidak melakukan pemotongan atau penyetoran sama sekali, bisa dianggap lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban pajak, yang berpotensi terkena sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang KUP, dengan hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terhutang. Gitu Kak Dila. Oh gitu ya Kak. Mungkin dari Kaldi sendiri bisa memberikan tips kepada Sobat Tesco agar tidak kena sanksi tersebut. Nah, ini Kak ada sedikit tips agar tidak terkena sanksi. Yang pertama, kita harus pastikan bagian HR dan keuangan memahami cara menghitung PPh pasal 21. Yang kedua itu, kita harus melakukan rekonsiliasi data dan potongan pajak setiap bulan. Dan yang paling penting, kita harus tahu terkait dengan tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT PPh pasal 21. Itu Kak. Oh iya Kak, sekarang saya pengen tahu lebih lanjut nih.
karena biasanya yang bikin bingung itu soal tarifnya. Jadi bagaimana tarif perhitungan PPh pasal 21 saat ini, Kak? Nah, jadi gini Kak, ada aturan terbaru yaitu PMK 168 tahun 2023 tentang PPh 21 tarif efektif rata-rata atau TER, yang mana di dalam aturan tersebut tarif perhitungan PPh 21 yang digunakan ada 3 jenis tarif. Yang pertama yaitu tarif efektif rata-rata bulanan atau biasa disebut TER bulanan. Tarif ini digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap dari bulan Januari sampai dengan November. Yang kedua yaitu ada tarif efektif rata-rata harian atau biasa disebut TER harian. Dan tarif ini digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja. Dan yang ketiga yaitu tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Dan tarif ini digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap masa pajak terakhir. Masa terakhir itu biasanya dilakukan di bulan Desember atau pada bulan karyawan berhenti bekerja. Itu Kak. Oke Kak, sebelum masuk ke pelaporan pajak ini sendiri, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ini Kak? Nah oke Kak, perhitungan PPh 21 pegawai tetap dalam setahun dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada bulan Januari sampai November, perhitungan PPh 21 itu menggunakan tarif TER dikali penghasilan bruto per bulan, yaitu gaji ditambah tunjangan, ditambah bonus, ditambah THR, tanpa dikurangi pengurangan PPh pasal 21. Dan ini perlu dibuat bukti potong pajak setiap bulannya. Kemudian tahap kedua dilakukan pada masa Desember atau pada saat karyawan berhenti bekerja dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif progresif atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. PKP ini diperoleh dari penghasilan bruto, yaitu gaji ditambah tunjangan, ditambah bonus, ditambah THR. Selama 1 tahun pajak dikurangi biaya jabatan dan dikurangi JP atau JHT dibayar karyawan selama setahun, kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan ini akan dibuat bukti potong 1721 di lampiran A1 tahunan, kemudian bukti potong ini diserahkan kepada karyawan untuk digunakan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan karyawan. Itu Kak. Nah, untuk PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan, apakah dapat dikreditkan pada SPT tahunan karyawan itu sendiri Kak? Ya bisa dong Kak. PPh 21 yang telah dipotong oleh perusahaan dapat dikreditkan dalam SPT tahunan karyawan. Karena PPh 21 yang dipotong perusahaan adalah pajak yang sudah dibayar di muka atas nama karyawan dan bisa dikreditkan di SPT tahunan untuk menghitung apakah karyawan masih kurang bayar atau justru lebih bayar pajak. Gitu Kak. Wah, lengkap sekali ya Kak. Terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Sama-sama Kak Dila. Nah, Sobat Tesko, PPh pasal 21 bukan sekedar potongan di slip gaji, tapi tanggung jawab bersama antara pemberi kerja dan pegawai untuk taat pajak. Kalau dijalankan dengan benar, kita terhindar dari sanksi dan ikut berkontribusi membangun negara. Dan itulah episode Tesko Talks kita kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Tesko Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar perpajakan. Atau kalian bisa datang ke kantor kami di Tesko Solution. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode Tesko Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik.